kan hal yang menurut saya itu kontraproduktif atau bahkan menyerang demokrasi. Media itu kan dikelola oleh manusia gitu kan. Datanya dari mana itu Pak? Kenapa? Datanya dari mana? Ya tentu kan sumber data saya nggak bisa saya umumkan dong. Tuh kan. Jadi bentuknya seperti apa? Oh banyak. Tapi kalau misalnya Anda ketemu sama pribadi sama saya, apalagi kalau Anda bisa bahasa Cina, bisa baca dokumen Cina. Anda pernah baca itu? Ada, bukan pernah baca, punya saya. Tapi itu kan Anda harus menghubungi saya secara tertutup. Artinya Anda bisa bahasa China segala macam itu? Saya tidak bisa berbahasa Cina, tapi ada tim saya yang bisa berbahasa Cina. Oh tim, oke. Apalagi itu kan nanti diikuti dengan terjemahan dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan itu isinya adalah? Ya yang seperti yang saya bilang tadi. Gitu kan? Kan sudah juga disinggung oleh Bung Refli Harun tadi kan. Asing lah gitu. Bagaimana mereka ini gitu kan. Bagaimana Cina main gitu kan. Mungkin barangkali kalau Anda sebut seorang nama intelijen Cina bernama Lukman Tan yang kemarin punya hubungan dekat dengan istana di periode lalu. Barangkali Anda kaget. Tapi kalau Anda bisa baca sejarah dokumen yang saya miliki gitu. Nah, jadi untuk hal-hal tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Untuk meruntuhkan pemerintahan ini mengganti dengan yang lain atau apa? Iya sudah jelas. Coba Anda pelajari berapa partai politik yang punya perjanjian kerjasama dengan Cina. Ya. Perjanjian bentuk apa ini maksudnya? Ya perjanjian kerjasama antara mereka dengan partai komunis. Nah, tadi Anda katakan Amerika, Inggris, sekarang Cina juga. Cina kan. Malah yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah kenapa Pak Hendro Priyono hanya menyatakan bahwa memperingatkan bangsa ini bahwa ada intelijen Amerika dan intelijen Cina yang sudah beroperasi di intelijen Amerika dan intelijen Inggris yang sudah beroperasi di Indonesia. Nah, kelemahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendro itu menurut saya adalah dia tidak mengidentifikasi pertama intelijen Amerika itu apa. Apa CIA, apa FBI atau apa dia tidak identifikasi. Yang kedua, intelijen Inggris itu apa? Apa MI6 atau MI5 atau apa? Nah, yang berikutnya lagi, kenapa dia tidak sebut intelijen Cina gitu? Ini kan menimbulkan tanda tanya. Dan Anda meyakini intelijen China juga ada? Bukan meyakini lagi. Kalau soal itu kan saya punya dokumen lengkap yang saya bilang. Baik. Gitu. Dan tujuannya tapi yang menjadi adalah, persoalan adalah sebentar, ini ada hanya di pemerintah saat ini atau sebelumnya juga ada? Sebelumnya sampai sekarang ada. Tujuannya adalah untuk kepentingan mereka. Nah iyalah, ini kan seperti tadi dibilang oleh Bung Refli Harun dari dulu. Iya. Dari mulai kemerdekaan udah. Malahan kalau Anda baca sejarah, kenal nggak? Anda tahu nggak? Yang namanya Komite 300. Anda pernah dengar yang namanya Komite of 300, Komite of 300. Silakan. Yang menguasai seluruh perbankan dunia. Yang sekarang justru yang memerintahkan Trump untuk melakukan kebijakan ini gitu kan. Anda tahu nggak Illuminasi? Anda tahu nggak Freemasonry? Ya, itu ada banyak di buku-buku teori konspirasi. Tapi sebegini, saya ingin tanya dulu. Artinya ini kan bukan hal yang baru. Ini memang bukan hal yang baru. Kalau Anda tahu baca itu bahwa mereka sudah beroperasi di Indonesia sejak awal abad ke-18. Oke, sekarang tapi begitu ofensif yang Anda katakan menyerang orang-orang di sekeliling Pak Prabowo, orang-orang dekat. Yang saya maksudkan itu adalah karena sekarang kan Prabowo pimpinan pemerintahan. Ya. Ya. Dulu di era Bung Karno juga begitu. Di era Pak Harto juga begitu. Coba baca turunnya Pak Harto apa? Bukan karena demo mahasiswa kita yang di DPR gitu kan. Tapi karena ditelepon oleh Condoleezza dari Amerika Serikat supaya minta mundur kan. Jadi kalau Anda bicara itu harus pelajari dulu sejarah. Oke. Ada komentar soal itu? Silakan. Iya, terima kasih. Saya saya pikir apa yang disampaikan Pak Amir ini ya mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Dan tidak masuk kategori soal intelijen tapi udah informasi umum lah. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu supaya tidak mengerdilkan peran mahasiswa pada zaman reformasi 1998 bahwa memang Soeharto itu jatuh adalah karena pergerakan mahasiswa, bukan karena telepon dari siapapun, tetapi karena mahasiswa yang bergerak turun ke jalan menginginkan suatu perubahan. Soal hal-hal lain di balik itu semua, saya pikir
tidak boleh menghilangkan peran mahasiswa pada 1998. Iya, bukan menghilangkan peran mereka. Iya, itu yang paling penting itu. Faktanya bahwa Pak Harto menyatakan diri mundur itu kan setelah dia ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat memanfaatkan demonstrasi mahasiswa itu. Saya tidak pernah mendengar cerita itu ya mungkin ada di balik-balik layar, tapi saya pikir itu hanya sebuah cerita saja yang tidak bisa dibuktikan oleh siapapun, karena tidak mungkin pada saat itu hanya karena telepon seorang menlu Amerika Soeharto harus turun Itu dan mau menuju. udah menjadi rahasia umum. Tapi menurut Anda Pak Amir,